Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat semua, mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, murid, dan juga PKBM yang pada kesempatan terakhir telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret untuk jenjang SMP, SMK, SMA sederajat, dan untuk jenjang SD dan PKBM akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Oleh sebab itu, untuk dapat selalu update tentang informasi di channel YouTube ini, maka bagi sahabat semua yang belum sempat like dan subscribe, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukan like dan subscribe sehingga tidak ketinggalan dengan info-info terbaru terkait dengan asesmen nasional. Nah, oleh sebab itu, saya pada kesempatan ini mengajukan sebuah pemahaman kepada sahabat semua yang mungkin belum sempat secara tuntas membaca bagaimana asesmen nasional itu dilakukan, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan faktor penyebab asesmen nasional memotret keberhasilan sekolah, mengimplementasikan asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, dan termasuk di dalamnya adalah PKBM yang akan dilakukan bagaimana satuan pendidikan telah memiliki bukti berhasil di dalam mengimplementasikan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa asesmen nasional ini yang dilakukan atau yang dipilih? Pertama, tentu adalah persaingan ketat di era digital menghadirkan tantangan bagi dunia pendidikan untuk mencetak lulusan yang punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Ini poin penting. Termasuk saat ini telah terjadi pergeseran dan pergantian jenis pekerjaan mengarah pada pemenuhan tuntutan abad 21. Sekolah dan guru ditantang untuk menciptakan metode pembelajaran baru guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era digital. Oleh sebab itu, murid-murid harus dibekali keterampilan abad 21 agar mampu berkompetensi memenuhi perubahan tuntutan dunia kerja, mulai dari keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan literasi, dan yang terakhir adalah kecakapan hidup. Nah, tentu kita mulai bahwa di keterampilan itu ada keterampilan manual dan ada keterampilan kognitif yang sama-sama dibagi, ada rutin dan non-rutin, serta ada juga di keterampilan kognitif khususnya itu ada di analytical, non-rutin analytical, dan non-rutin interpersonal. Sekarang keterampilan kognitif rutin seperti di sini adalah peluang pekerjaannya adalah di bagaimana operator telepon, kemudian penjaga buku, pencatat meteran, dan kasir itu sudah mulai digantikan oleh mesin. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Apalagi seperti pekerjaan-pekerjaan yang rutin, pencari kayu, kemudian juga pekerja konstruksi, dan tentu arahnya sekarang itu adalah bagaimana pekerjaan itu mulai dari pengacara, kemudian guru, kemudian ada dokter dan tabib, serta bagaimana manajer
yang memerlukan analisis berpikir tingkat tinggi dan juga bagaimana menginterpretasikan informasi kepada orang lain, serta di sini adalah pelatih dan juga trainer untuk orang lain, dan bagaimana memberikan panduan kepada rekan kerja. Ini juga merupakan sesuatu pergeseran pekerjaan yang sangat diperlukan. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan di dalam visi pendidikan baru, bagaimana membuka potensi teknologi itu secara maksimal, bahwa meningkatnya kebutuhan dunia kerja terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi, ini harus segera dipahami oleh sahabat hebat semuanya, sehingga bagaimana keterampilan abad 21 mulai dari keterampilan belajar yang memuat keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan penting berkolaborasi untuk rekan-rekan sahabat semua agar mampu melakukan bekerja sama. Jangan bekerja secara mandiri, berkomunikasi. Inilah awal dari keterampilan belajar yang harus dikuasai oleh murid-murid semua, serta keterampilan literasi, bagaimana mengelola informasi, bagaimana mengelola media, bagaimana memanfaatkan dan menggunakan teknologi secara bijak, termasuk di keterampilan life skill, kecakapan hidup, harus fleksibel, harus memiliki jiwa leadership, mampu berinisiatif, serta produktif, dan juga keterampilan sosial. Ini menjadi sesuatu yang penting sebagai bagian dari kunci untuk bahwa belajar sepanjang hayat itu adalah kunci untuk bertahan memenangkan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks dan bersaing. Oleh sebab itu muncullah di sini asesmen nasional itu bagaimana fokusnya yang akan diberikan kepada semua satuan pendidikan, maka difokuskan kepada asesmen nasional itu ada 3 aspek, yaitu mulai dari asesmen kompetensi minimum (AKM) yang memuat literasi membaca dan literasi matematika yang dikenal dengan istilah numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar, yang fokus semua adalah bagaimana sekolah satuan pendidikan akan dipantau perkembangan mutunya dari waktu ke waktu. Bagaimana untuk menghindari kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan di sekolah, terutama kelompok sosial ekonomi yang berbeda, jangan sampai justru anak dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda ini semakin jauh dari keterampilan abad 21, atau justru mungkin akan memiliki semangat dan motivasi yang akan bisa dibagikan kepada semua murid-murid dari berbagai kalangan. Ini yang akan menjadi fokus. Oleh sebab itu, AKM fokusnya adalah terkait konten, proses kognitif, dan konteks terkait literasi dan membaca dan literasi matematika. Yang kedua itu adalah survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input, proses, dan output, sehingga di satuan pendidikan itu konsisten melakukan pengembangan dan pencapaian kompetensi baru dan karakter-karakter baik di sekolah ini yang menjadi fokus pengembangan, sehingga bukti satuan pendidikan telah berhasil membangun keterampilan abad 21 ini khususnya di dalam memanfaatkan teknologi, menggunakan literasi, dan juga kecakapan hidup untuk menemukan kompetensi baru yang bermanfaat bagi yang bersangkutan dan juga bagi orang lain. Oleh sebab itu, potret keberhasilan satuan pendidikan, kalau kita lihat perbedaannya antara literasi membaca dan literasi numerasi, itu adalah dari aspek konten, itu literasi membacanya adalah teks, informasi, dan sastra, sedangkan di literasi numerasi itu terkait aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan di proses kognitif itu adalah fokus pada menemukan interpretasi dan evaluasi, refleksi, dan informasi. Sedangkan di numerasi itu adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan di konteks itu sama-sama aspeknya di personal, sosial budaya, dan saintifik.
Asesmen nasional difokuskan pada satu, itu adalah menekankan pada kedalaman kompetensi dan kurikulum, bukan keluasan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilan implementasi kurikulum pembelajaran, artinya segitiga di dalam sekolah, bagaimana kurikulum, bagaimana pembelajaran, bagaimana kesesuaian asesmen didukung oleh iklim belajar yang kondusif, serta poin pentingnya adalah setiap lulusan harus memiliki kompetensi baru sesuai kebutuhan di era digital. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki akan berhasil menciptakan kemampuan baru, teknologi baru, dan sistem kerja yang baru. Ini aspek penting di dalam melaksanakan asesmen nasional. Nah, tentu yang berikutnya adalah responden asesmen nasional. Itu yang pertama adalah pesertanya seluruh satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Dan sekolah tidak boleh mengganti sampel karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Kata kuncinya adalah perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan yang kedua adalah target sasaran kelas siswa kelas 5, kemudian kelas 8, dan juga kelas 11 di masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK, dan PKBM, dan yang sederajat, dan akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti di kegiatan asesmen tersebut dengan maksimal di SD adalah 30, jenjang sekolah dasar itu 30, sedangkan di jenjang kelas SMP, SMA, dan SMK adalah 45, dengan masing-masing akan ada 5 cadangan dan 40 dan 25 yang akan digunakan di masing-masing jenjang. Serta di PKBM itu adalah sampelnya adalah akan dilakukan total dari murid yang terdaftar pada kelas 6 khususnya di paket A, dan di kelas 9 pada paket B, dan di kelas 12 itu adalah paket C. Nah, tentu di pelaksanaan AN di hari pertama adalah asesmen literasi, membaca, dan survei karakter, sedangkan di hari kedua itu adalah untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian di pelaksanaan asesmen nasional jenjang SD dan sederajat, ini tadi sudah saya sampaikan, akan dilaksanakan, dan PKBM ini akan dilaksanakan di Agustus 2021, dan SMP, SMA, dan SMK itu akan dilaksanakan pada akhir Maret 2021. Dengan durasi waktu, seperti yang bisa kita perhatikan, di sini hari pertama itu adalah tes literasi sepanjang 75 menit dan juga survei karakter 20 menit dengan jumlah soal baik itu di literasi membaca dan literasi matematika itu adalah masing-masing 30 butir soal, sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, SMK, dan sederajat itu adalah jumlah butir soalnya lebih banyak, yaitu menjadi 36, baik itu di numerasi, di literasi maupun di numerasi. Sedangkan di survei karakternya menggunakan alokasi waktu sebanyak 30 menit. Nah, tentu ini adalah sesi bagaimana sesi pertama dan sesi kedua sampai sesi ketiga dengan alokasi waktu yang ada jeda, dan ini juga secara online akan dilakukan di satuan pendidikan. Nah, tentu di memotret pelaksanaan AKM di sekolah, khususnya di literasi membaca, itu adalah bagaimana keberhasilan guru di satuan pendidikan itu mampu memberikan tantangan kepada murid melalui konten tentang teks, informasi, dan sastra. Proses kognitifnya dalam menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi kepada peserta, khususnya terkait konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sehingga bagaimana aspek pentingnya murid-murid kita mampu menelaah narasi bacaan secara cepat untuk menemukan pokok bacaan melalui pola induktif
Kalau biasa saya singkat, induktif itu adalah IQ dari khusus ke umum, sedangkan dari deduktif itu adalah dari umum ke khusus, atau mungkin juga konteks dari bacaan tersebut adalah di campuran keduanya terkait peristiwa sehari-hari dan lingkungan sekitarnya. Nah, begitu juga untuk memotret pelaksanaan AKM di sekolah terkait literasi dan literasi numerasi di matematika. Itu adalah aspeknya aljabar, bilangan geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian pemahaman, penerapan dan penalaran terkait aspek personal, sosial, budaya, dan saintifik. Aspek pentingnya adalah murid harus memahami bentuk soal-soal aplikatif yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari, mengacu pada level pemahaman, aplikasi, dan penalaran yang sudah masuk level C4, C5, dan C6. Nah, di berikutnya adalah di survei karakter. Ini adalah mengukur 6 profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia tentunya, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, serta bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, tentu di terakhir itu adalah bagaimana survei lingkungan belajar yang digunakan fokusnya adalah mengumpulkan informasi mengenai input, proses, dan output kesesuaian dukungan dari lingkungan belajar, yaitu di proses inputnya bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar prasarana, dan dioptimalkan dengan penggunaan standar pembiayaan guru-guru di sekolah, kepala sekolah, dan juga aspeknya ada betul-betul mengoptimalkan standar PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu di prosesnya itu adalah terkait dengan bagaimana kelengkapan standar isi, bagaimana standar prosesnya, bagaimana standar penilaiannya, asesmen yang digunakan, yang diberikan kepada peserta didik betul-betul sesuai dan didukung dengan standar pengelolaan untuk menghasilkan SKL, output, berupa kompetensi baru dengan karakter murid mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, bentuk soalnya yang agak khusus di sini itu adalah dari pilihan ganda sampai menjodohkan isian singkat uraian. Di pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu jawaban. Ini yang agak berbeda dan ini menjadi fokus. Dan di sini saya berikan contoh satu soal yang memang narasinya cukup panjang dan di sini murid-murid harus betul-betul mampu menelaah bacaan yang ada, jangan terburu-buru sehingga betul-betul bisa memahami makna dari pertanyaan yang ditampilkan, yaitu manakah informasi yang terkait sumur. Ini sebagai contoh, saya kutip dari pusmanjar.kemdikbud.go.id/akm. Tentu di poin penting berikutnya adalah kesimpulan dari pelaksanaan AKM, fokus pada keberhasilan sekolah mengelola kurikulum melalui implementasi pembelajaran dengan asesmen mengukur kecakapan hidup. Yang kedua adalah survei karakter dengan keterwakilan responden dan stratifikasi sosial ekonomi untuk menemukan praktik baik, semangat, motivasi, dan kemandirian murid untuk bersaing dan pantang menyerah. Ini yang akan menjadi temuan yang barangkali dari stratifikasi ekonomi yang berbeda. Mudah-mudahan ini memberikan dampak. Yang ketiga, dukungan pemenuhan fasilitas sekolah pada murid untuk menemukan kompetensi baru di sekolah melalui iklim belajar yang kondusif, sehingga bermuara kepada praktik baik murid dan guru di sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat, mendukung penemuan kompetensi baru, teknologi baru, sistem kerja baru, dan kemampuan beradaptasi pada perubahan sistem baru. Semoga penjelasan tentang AKM ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu.